Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa dua vektor akan dikatakan sejajar apabila kita dapat menyatakan salah satu vektor sebagai K kali vektor lainnya, dengan K merupakan suatu skalar. Kedua vektor yang sejajar bisa searah maupun berlawanan arah, seperti pada ilustrasi berikut ini. Vektor AB dan vektor CD sejajar dengan arah yang sama. Perlu diingat bahwa vektor-vektor yang sejajar tidak harus memiliki panjang yang sama. Bandingkan dengan ilustrasi berikut ini. Vektor AB dan vektor CD sejajar dengan arah yang berlawanan. Kita misalkan, titik M berada pada vektor AB serta titik N berada pada vektor CD. Sedangkan vektor AB dan vektor CD sejajar dengan arah yang sama seperti berikut. Dapat diperhatikan bahwa titik A, titik B, dan titik M berada pada ruas garis yang sama. Begitu juga dengan titik C, titik D, dan titik N berada pada ruas garis yang sama. Akan tetapi, titik A dan titik N ataupun titik C dan titik M tidak berada pada ruas garis yang sama. Bagaimanakah kita dapat mengetahui titik-titik pada suatu vektor berada di ruas garis yang sama atau garis yang berbeda tanpa diketahui gambar vektor dan titiknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep titik-titik segaris secara vektor. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Permasalahan di awal berkaitan dengan titik-titik segaris secara vektor atau dapat disebut titik-titik kolinear secara vektor. Permasalahan tersebut adalah permasalahan mengenai titik-titik pada suatu vektor yang berada pada garis yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar vektor AC tersebut, terdapat 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, yang berada pada sebuah garis lurus yang sama. Karena ketiga titik tersebut berada pada sebuah garis lurus yang sama, ketiganya disebut sebagai titik-titik segaris atau titik-titik kolinear. Pengertian dari titik-titik segaris atau titik-titik kolinear secara vektor adalah sebagai berikut. 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, merupakan titik-titik segaris atau titik-titik kolinear jika dan hanya jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan K dikali vektor BC, atau vektor AB sama dengan K dikali vektor AC, atau vektor BC sama dengan K dikali vektor AC. Yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. K adalah suatu skalar bilangan real selain 0. Agar lebih memahami pengertian titik-titik kolinear tersebut, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal 1. Diketahui, vektor posisi titik A, titik B, dan titik C terhadap titik O adalah sebagai berikut. Vektor posisi titik A, yaitu vektor A, sama dengan vektor X ditambah 2 vektor Y ditambah 3 vektor Z. Vektor posisi titik B, yaitu vektor B, sama dengan 7 vektor X dikurang vektor Z. Vektor posisi titik C, yaitu vektor C, sama dengan negatif 2 vektor X ditambah 3 vektor Y ditambah 5 vektor Z. Buktikan bahwa titik A, B, dan C tersebut merupakan titik-titik segaris atau titik-titik kolinear. Untuk membuktikan titik A, titik B, dan titik C segaris atau merupakan titik-titik kolinear, kita dapat membentuk vektor-vektor yang menyatakan titik-titik tersebut sebagai titik pangkal dan titik ujung. Setelah itu, vektor tersebut dinyatakan dalam K dikali vektor lainnya seperti pada persamaan 1. Kita dapat memilih salah satu bentuk persamaan dari 3 alternatif persamaan tersebut. Misalnya, kita ingin menggunakan bentuk persamaan vektor AB sama dengan K dikali vektor AC. Artinya, kita perlu mencari vektor AB dan vektor AC terlebih dahulu. Perlu diingat kembali bahwa suatu vektor dapat dinyatakan sebagai selisih antara 2 vektor posisi. Untuk vektor AB dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor posisi titik A dan vektor posisi titik B sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor posisi titik B
yaitu OB, dikurang vektor posisi titik A, yaitu OA. Diketahui pada soal bahwa vektor posisi titik D adalah vektor B kecil, sehingga vektor OB sama dengan vektor B kecil. Begitu juga untuk titik A, vektor OA sama dengan vektor A kecil. Substitusikan nilai dari vektor A dan vektor B ke persamaan sehingga diperoleh dalam kurung 7 vektor X dikurang vektor Z dikurang dalam kurung vektor X ditambah 2 vektor Y ditambah 3 vektor Z. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor X dengan vektor X, vektor Y dengan vektor Y, dan vektor Z dengan vektor Z. Pengurangannya menjadi 6 vektor X dikurang 2 vektor Y dikurang 4 vektor Z. Hasilnya sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 vektor X dikurang vektor Y dikurang 2 vektor Z. Jadi, vektor AB dapat dinyatakan dalam vektor posisi X, Y, dan Z sebagai berikut. Vektor AB sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 vektor X dikurang vektor Y dikurang 2 vektor Z. Untuk vektor AC, vektor AC dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor posisi titik A dan titik C sebagai berikut. Vektor AC sama dengan vektor posisi titik C, yaitu OC, dikurang vektor posisi titik A, yaitu OA. Diketahui pada soal bahwa vektor posisi titik C adalah vektor C kecil, sehingga vektor OC sama dengan vektor C kecil. Begitu juga untuk titik A, vektor OA sama dengan vektor A kecil. Substitusikan nilai dari vektor C dan vektor A ke persamaan sehingga diperoleh dalam kurung negatif 2 vektor X ditambah 3 vektor Y ditambah 5 vektor Z dikurang dalam kurung vektor X ditambah 2 vektor Y ditambah 3 vektor Z. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor X dengan vektor X, vektor Y dengan vektor Y, dan vektor Z dengan vektor Z. Hasil pengurangan menjadi negatif 3 vektor X ditambah vektor Y ditambah 2 vektor Z. Hasilnya sama dengan negatif 1 dikali dalam kurung 3 vektor X dikurang vektor Y dikurang 2 vektor Z. Jadi, vektor AC dapat dinyatakan dalam vektor posisi X, Y, dan Z sebagai berikut. Vektor AC sama dengan negatif 1 dikali dalam kurung 3 vektor X dikurang vektor Y, dikurang 2 vektor Z. Selanjutnya, kita akan melakukan pembagian antara vektor AB dan vektor AC sebagai berikut. Vektor AB per vektor AC sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 vektor X dikurang vektor Y, dikurang 2 vektor Z dibagi negatif 1 dikali dalam kurung 3 vektor X dikurang vektor Y, dikurang 2 vektor Z. Ekivalen dengan vektor AB per vektor AC sama dengan 2 per negatif 1. Ekivalen dengan vektor AB per vektor AC sama dengan negatif 2. Ekivalen dengan vektor AB sama dengan negatif 2 dikali vektor AC. Jadi, vektor AB dapat dinyatakan sebagai K dikali vektor AC dengan K sama dengan negatif 2. Dengan demikian, terbukti bahwa titik A, B, dan C tersebut merupakan titik-titik segaris atau titik-titik kolinear. Contoh soal 2. Diketahui vektor titik P, titik Q, dan titik R terhadap titik O adalah sebagai berikut. Vektor posisi titik P, yaitu vektor P, sama dengan 3 vektor A ditambah N vektor B ditambah M vektor C. Vektor posisi titik Q, yaitu vektor Q, sama dengan negatif vektor A ditambah 5 vektor B ditambah 4 vektor C. Vektor posisi titik R, yaitu vektor R, sama dengan 2 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C. Jika titik P, Q, dan R merupakan titik-titik yang kolinear, tentukan nilai N dan M. Karena titik P, titik Q, dan titik R merupakan titik-titik kolinear atau titik-titik segaris. Tentu saja, kita dapat membentuk vektor yang dinyatakan dalam K dikali vektor lainnya seperti berikut.
Kita dapat memilih salah satu bentuk persamaan dari 3 alternatif persamaan tersebut. Misalnya, kita ingin menggunakan bentuk persamaan vektor QR sama dengan K dikali vektor PR. Artinya, kita perlu mencari vektor QR dan vektor PR terlebih dahulu. Perlu diingat kembali bahwa suatu vektor dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi. Untuk vektor QR dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor posisi titik Q dan titik R sebagai berikut. Vektor QR sama dengan vektor posisi titik R, yaitu OR, dikurang vektor posisi titik Q, yaitu OQ. Diketahui pada soal bahwa vektor posisi titik R ialah vektor R kecil, sehingga OR sama dengan vektor R kecil. Begitu juga untuk titik Q, OQ sama dengan vektor Q kecil. Substitusikan nilai dari vektor R dan vektor Q ke persamaan, sehingga diperoleh dalam kurung 2 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C dikurang dalam kurung negatif vektor A ditambah 5 vektor B ditambah 4 vektor C. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor A dengan vektor A, vektor B dengan vektor B, dan vektor C dengan vektor C. Pengurangan menjadi 3 vektor A dikurang 6 vektor B dikurang 6 vektor C. Hasilnya sama dengan 3 dikali dalam kurung vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 2 vektor C. Jadi, vektor QR dapat dinyatakan dalam vektor posisi A, B, dan C sebagai berikut. Vektor QR sama dengan 3 dikali dalam kurung vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 2 vektor C. Untuk vektor PR dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor posisi titik P dan titik R sebagai berikut. Vektor PR sama dengan vektor posisi titik R, yaitu OR, dikurang vektor posisi titik P, yaitu OP. Diketahui pada soal bahwa vektor posisi titik R adalah vektor R kecil, sehingga OR sama dengan vektor R kecil. Begitu juga untuk titik P. OP sama dengan vektor P kecil. Substitusikan nilai dari vektor R dan vektor P ke persamaan, sehingga diperoleh dalam kurung 2 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C dikurang dalam kurung 3 vektor A ditambah N vektor B ditambah M vektor C. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor A dengan vektor A, vektor B dengan vektor B, dan vektor C dengan vektor C. Pengurangan menjadi negatif vektor A dikurang dalam kurung 1 ditambah N vektor B dikurang dalam kurung 2 ditambah M vektor C. Hasilnya sama dengan negatif 1 dikali dalam kurung vektor A ditambah dalam kurung 1 ditambah N vektor B ditambah dalam kurung 2 ditambah M vektor C. Jadi, vektor PR dapat dinyatakan dalam vektor posisi A, B, dan C sebagai berikut. Vektor PR sama dengan negatif 1 dikali dalam kurung vektor A ditambah dalam kurung 1 ditambah N vektor B ditambah dalam kurung 2 ditambah M vektor C. Selanjutnya, karena ketiga titik tersebut merupakan titik-titik kolinear, vektor QR dan vektor PR memenuhi persamaan vektor QR sama dengan K dikali vektor PR. Diketahui bahwa vektor QR sama dengan 3 dikali dalam kurung vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 2 vektor C dan vektor PR sama dengan negatif 1 dikali dalam kurung vektor A ditambah dalam kurung 1 ditambah N vektor B ditambah dalam kurung 2 ditambah M vektor C. Saklar K yang memenuhi vektor QR sama dengan K dikali vektor PR dapat diperoleh dengan cara melakukan pembagian angka 3 pada vektor QR dan angka negatif 1 pada vektor PR. Dengan demikian, diperoleh skalar K sebagai berikut. K sama dengan 3 per negatif 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, substitusikan nilai skalar K
vektor QR, dan vektor PR pada persamaan vektor QR sama dengan K dikali vektor PR. 3 dikali dalam kurung vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 2 vektor C sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 dikali dalam kurung vektor A ditambah dalam kurung 1 ditambah N vektor B ditambah dalam kurung 2 ditambah M vektor C. Ekivalen dengan 3 dikali dalam kurung vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 2 vektor C sama dengan 3 dikali dalam kurung vektor A ditambah dalam kurung 1 ditambah N vektor B ditambah dalam kurung 2 ditambah M vektor C. Lakukan pembagian 3 pada kedua ruas, sehingga diperoleh vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 2 vektor C sama dengan vektor A ditambah dalam kurung 1 ditambah N vektor B ditambah dalam kurung 2 ditambah M vektor C. Dengan demikian, kita memperoleh persamaan vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 2 vektor C sama dengan vektor A ditambah dalam kurung 1 ditambah N vektor B ditambah dalam kurung 2 ditambah M vektor C yang mempunyai arti sebagai berikut. Pada bagian vektor A, kondisinya adalah vektor A sama dengan A, atau sudah sama sehingga tidak perlu diselidiki lebih lanjut. Pada bagian vektor B, kondisinya adalah negatif 2 vektor B sama dengan dalam kurung 1 ditambah N vektor B. Sehingga koefisien pada vektor tersebut harus sama. Negatif 2 sama dengan 1 ditambah N. Ekivalen dengan negatif 3 sama dengan N. Atau N sama dengan negatif 3. Pada bagian vektor C, kondisinya adalah negatif 2 vektor C sama dengan dalam kurung 2 ditambah M vektor C sehingga koefisien pada vektor tersebut harus sama. Negatif 2 sama dengan 2 ditambah M. Ekivalen dengan negatif 4 sama dengan M. Atau M sama dengan negatif 4. Jadi, diperoleh nilai N dan M supaya titik P, Q, dan R kolinear adalah N sama dengan negatif 3 dan M sama dengan negatif 4. Kita juga dapat mencobanya dengan perbandingan vektor PQ sama dengan K dikali vektor PR. Dengan perbandingan tersebut, pasti juga akan ditemukan nilai M dan M yang sama. Kita tidak disarankan mencoba dengan perbandingan vektor PQ sama dengan K dikali vektor QR, karena nilai M dan N yang dicari terdapat pada vektor posisi titik P. Sehingga akan sulit jika perbandingan tersebut digunakan untuk mencari nilai M dan N. Selanjutnya, perhatikan contoh untuk titik-titik yang tidak kolinear atau tidak segaris berikut ini. Contoh soal 3. Diketahui vektor AB sama dengan 2 vektor X dikurang vektor Y ditambah 3 vektor Z. Diketahui pula vektor posisi titik A dan vektor posisi titik C terhadap titik O yang masing-masing adalah vektor A sama dengan 2 vektor Y ditambah 3 vektor Z dan vektor C sama dengan negatif 3 vektor X ditambah 2 vektor Y dikurang vektor Z. Apakah titik C kolinear dengan titik A dan titik B? Untuk membuktikan titik C kolinear atau tidak dengan titik A dan titik B, kita dapat menyelidiki vektor AB dapat dinyatakan dalam K dikali vektor AC atau tidak seperti berikut. Vektor AB sama dengan K dikali vektor AC. Vektor AB telah diketahui, tetapi vektor AC belum diketahui, sehingga kita perlu menemukan vektor AC terlebih dahulu. Vektor AC dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor posisi titik A dan titik C sebagai berikut. Vektor AC sama dengan vektor posisi titik C, yaitu OC, dikurang vektor posisi titik A, yaitu OA. Diketahui pada soal bahwa vektor posisi titik C adalah vektor C kecil, sehingga vektor OC sama dengan vektor C kecil. Begitu juga untuk titik A. Vektor OA sama dengan vektor A kecil. Substitusikan nilai dari vektor C dan vektor A ke persamaan sehingga diperoleh dalam kurung negatif 3 vektor X ditambah 2 vektor Y dikurang vektor Z
dikurang dalam kurung 2 vektor Y ditambah 3 vektor Z. Lakukan pengelompokan operasi pengurangan atau penjumlahan dengan vektor yang bersesuaian, yaitu vektor X dengan vektor X, vektor Y dengan vektor Y, dan vektor Z dengan vektor Z. Hasilnya sama dengan negatif 3 vektor X dikurang 4 vektor Z. Jadi, vektor AC dapat dinyatakan dalam vektor posisi X, Y, dan Z sebagai berikut. Vektor AC sama dengan negatif 3 vektor X dikurang 4 vektor Z. Selanjutnya, kita bandingkan antara vektor AB dan vektor AC sebagai berikut. Dapat diperhatikan bahwa vektor AB mempunyai komponen vektor Y, sedangkan vektor AC tidak. Hal ini jelas membuktikan bahwa untuk berapapun nilai skalar K yang dikali terhadap vektor AC, tidak akan diperoleh hasilnya sama dengan AB. Artinya, perbandingan vektor AB terhadap vektor AC tidak akan pernah diperoleh nilai skalar K berapapun. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa vektor AB tidak sama dengan K dikali vektor AC. Jadi, titik C tidak kolinear dengan titik A dan titik B. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, titik-titik segaris atau titik-titik kolinear adalah titik-titik yang berada pada sebuah garis lurus yang sama. Kedua, titik-titik segaris atau titik-titik kolinear dapat dibuktikan dengan cara membentuk vektor-vektor yang memuat titik-titik tersebut sebagai titik pangkal dan titik ujung. Kemudian, vektor tersebut dinyatakan dalam K dikali dengan vektor lainnya.